Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur Grand Prima Bintara, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh berlebih-lebihan dalam kain kafan. Jadi makruh dalam berlebih-lebihan dalam kain kafan. Kemarin dianjurkan menggunakan kain kafan yang baik. Soal warna terserah, tapi putih lebih baik. Jangan sampai kita mampu beli kain kafan yang baik tapi sengaja beli kain kafan yang buruk. Jadi yang betul adalah beli kain kafan yang baik. Tapi berlebih-lebihan dalam kain kafan itu juga tidak baik. Jadi intinya orang mati itu tidak butuh tampilan fisik gitu aja lah. Yang lebih dibutuhkan adalah kalau mau dilebihkan sedekah jariyah atas nama yang bersangkutan. Itu lebih tepat sebenarnya daripada kalau sekedar membangun fisik. Bisa dimengerti nggih? Kalau kadang niku
ningali ada beberapa kuburan yang terlalu berindah itu, kecuali memang tujuannya supaya nggak hilang ya, monggo lah, supaya nggak hilang monggo. Tapi berlebihan itu, saya mikir ya Allah, yang dibutuhkan oleh yang meninggal kan bukan yang begini sebenarnya, tapi sedekah yang pahalanya terus mengalir. Daripada duitnya dipakai untuk sekedar bangun fisik, mending dipakai untuk sedekah jariyah. Gitu nggih. Niku berlebihannya itu yang nggak boleh, berlebihannya itu. Kalau sesuai kebutuhan sih tidak ada masalah, tapi kalau berlebihan itu. Hendaklah kain kafan itu kain yang bagus, tetapi tidak terlalu mahal harganya atau sampai seseorang itu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Semampunya aja, yang penting bagus gitu aja. Nggak harus memaksakan beli kain kafan yang harganya sampai mehong itu, enggak usah. Tahu cik mehong? Allahu Akbar. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, Ali radhiyallahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mewasiatkan, janganlah kalian berlaku boros menyediakan kain kafanku nanti, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berpesan, la tughalu fil kafni fa innahu yuslabu salban sari'an, rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi Abu Malik wa fihi maqalun. La tughalu, janganlah kalian bermahal-mahalan atau berlebih-lebihan fil kafni, dalam masalah kafan. Fa innahu, maka sungguhnya kain kafan itu yuslabu, akan segera lapuk, salban sari'an, dengan lapuk yang cepat. Karena cepat, lama-lama ya kain kafan juga akan lapuk. Lapuk niku wis rusak. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Dawud. Wa fi isnadi, dan dalam sanadnya ada Abu Malik, namanya Abu Malik. Wa fihi maqalun, dan tentang orang ini ada pembicaraan. Maksudnya ya berarti ada yang melemahkan riwayat ini. Dan Hudzaifah memesankan pula, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyediakan kain kafanku. Belikan sajalah buatku 2 helai kain yang kuat. Dan kata Abu Bakar, cucilah pakaianku ini dan tambahlah 2 helai lagi, lalu ambillah untuk mengkafani diriku nanti. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah usang. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu pula, orang yang masih hidup lebih layak untuk beroleh yang baru daripada orang yang mati. Itu hanyalah buat cairan tubuh mayat saja, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi makanya yang penting yang bagus, terutama nutup aurat itu, si mayit itu. Jadi inti dari kain kafan itu, di samping untuk kehormatan bagi mayit, kain kafan itu bertujuan untuk supaya aurat dari jenazah yang notabene sudah telanjang itu enggak kelihatan. Nah kalau tipis kan kelihatan nanti. Makanya kalau bisa yang penting nutup gitu. Kalau idealnya laki-laki 3 lembar. Kalau perempuan 5 lembar, idealnya ya. Kalau ada 3 lembar cukup, monggo enggak apa-apa. 2 lembar cukup, monggo enggak apa-apa. 1 lembar cukup, monggo enggak apa-apa. Cuman idealnya kalau di fikih madzhab Syafi'i sependek yang saya pelajari, kalau untuk laki-laki 3 lembar. Kalau untuk perempuan 5 lembar. Itu gitu. Apa?
Oh iya, kalau sudah dengan pakaian ihramnya itu ya tinggal nambah sisanya aja. Biasanya tinggal nambah sisanya aja. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada beberapa orang itu yang berpesan, nanti tolong kain ihram saya dipakai untuk kain kafan saya, itu ada. Kalau Abdullah bin Mubarak itu menyarankan agar baju yang biasa dipakai untuk sholat itu yang dijadikan kain kafannya. Caranya gimana? Ya, kalau orang Arab, karena Abdullah bin Mubarak kan orang Arab, pasti gamis kan? Gamisnya dirobek berarti. Gamisnya dirobek. Loh enggak? Gini loh, dirobek kain kafannya. Apa gamisnya itu? Itu buat tatakan pertama yang nempel di tubuhnya. Nanti lapisan kedua, ketiganya yang di bawahnya itu kain kafan yang baru gitu loh. Nah, itu anjurannya itu gitu. Itu anjuran Abdullah bin Mubarak dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Jadi nggak salah juga kalau ada orang yang pesen nanti kain ihram saya tolong dipakai untuk kain kafan saya. Tidak apa-apa, silahkan. Itu seperti itu. Nggih. Sependek yang saya pelajari, mempersiapkan kain kafan itu tidak termasuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian yang dianjurkan. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi ya, saya terangkan ini ya. Ibu-ibu kalau menyiapkan kain kafan itu tidak boleh menyertakan akidah bahwa itu pasti kain kafan saya. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Satu dulu ya, satu dulu. Yang kedua, itu pure murni muamalah saja. Jadi kalau bahasa kasarnya kita ngomong ke anak kita tuh, mama tidak tahu di mana mama akan meninggal. Cuman kalau sekiranya mama meninggal di sini, kalian nggak usah susah cari kain kafan, tuh mama udah siapin tuh. Gitu aja, muamalahnya gitu aja. Kata Imam Al-Qurtubi, mempersiapkan kuburan sama mempersiapkan kain kafan itu tidak termasuk persiapan menghadapi kematian yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu persiapan menghadapi kematian, maksudnya iman Islamnya jangan sampai copot, jangan sampai lepas. Maka jangan sampai meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan sampai meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus cetak generasi penerus yang soleh, terutama yang mau mendoakan kita, baik anak kandung maupun baik anak biologis maupun anak ideologis misalnya gitu. Anak asuh, anak pungut, anak angkat, terserah lah. Yang penting asal seiman. Terus siapkan investasi sedekah yang pahalanya terus mengalir, perbanyak ibadah dan amal yang soleh, miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu baru namanya persiapan menghadapi kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, kain kafan dan kuburan itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman, kata beliau gitu. Ibu-ibu beli kuburan boleh, tidak apa-apa, tapi jangan melibatkan i'tiqad, keyakinan bahwa itu pasti kuburan ibu-ibu. Ibu-ibu harus membatasi itu sebatas muamalah saja. Dengan tadi mengatakan mama tidak tahu meninggalnya di mana. Cuma kalau mama meninggal di sini, kalian tidak usah bingung-bingung cari kuburan, itu mau udah beli kuburan. Dan belum tentu kita yang menempati juga itu. Kan kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Oh ngoten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Jadi kain kafan itu boleh Anda beli, tidak ada masalah, tapi tidak boleh diyakini itu pasti kain kafan kita. Sebagaimana jenengan secara muamalah boleh beli tanah kuburan, tapi tidak boleh diyakini bahwa itu pasti kuburan kita. Ngoten. Dan itu tidak termasuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian, kata Imam Al-Qurtubi, itu persiapan pemakaman. Ibu-ibu kalau baca ayat tentang firman Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari bumi itu kalian
aku ciptakan dan nanti ke bumi itu akan aku kembalikan dan darinya pula nanti kita akan dibangkitkan. Itu janji Allah kepada bumi bahwa setiap kita pasti akan kembali ke bumi di mana kita diciptakan dulu. Artinya apa? Sudah merupakan jaminan dari Allah, setiap kita pasti akan kembali ke tanah di mana kita diciptakan. Itu janji Allah kepada bumi itu. Jadi janji Allah kepada bumi adalah setiap kita nanti akan dikembalikan ke tanah di mana kita diciptakan itu. Semua kita itu. Jadi jenengan itu nggak usah khawatir soal jatah kuburan kita, karena semua kita sudah dijanjikan oleh Allah pasti kembali ke tanah di mana kita diciptakan. Nah, tapi secara muamalah boleh kita persiapan, monggo. Tapi itu tidak masuk dalam kategori syariat persiapan menghadapi kematian. Itu babnya bab persiapan pemakaman namanya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan gini juga, mentang-mentang ada etikot gitu, terus pemegang kebijakan tidak pernah mempersiapkan pemakaman umum, jangan. Tetap kalau Anda termasuk orang yang memegang kebijakan, buat kebijakan-kebijakan tentang pemakaman umum misalnya. Atau jangan gara-gara dengar penjelasan etikot tadi terus Anda merasa tidak perlu wakaf untuk pemakaman umum, ya jangan. Kalau yang mau silakan, tidak ada masalah. Itu soal amal. Tapi yang saya maksud tadi, kita nggak usah khawatir, Bu. Kalau kita mati nanti dimakamkan di mana, nggak usah khawatir. Mbok gonjang-ganjing bumi bagaimana, Allah sudah janji setiap kita akan dikembalikan ke tanah di mana kita dulu diciptakan, asal muasal kita. Itu udah janji Allah itu. Boten usah khawatir jenengan. Ngoten nggih? Nggih. Kenapa? Ya tadi, kalau sebatas muamalah boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Muamalah aja. Pertanyaannya, jenengan mau beli apa enggak gitu. Iya, memang mahal. Pertanyaan, jenengan mau beli apa enggak gitu. Dah, ngempon. Oh, ini kok. Kenapa? Saya tidak mengatakan begitu juga. Saya tidak mengatakan itu gengsi, karena ada yang pernah ngomong saya gini. Saya kan ngomong gini, mahal juga Bu ya. Kata orang yang saya omongin mahal itu, enggak juga sih Ustadz, karena di pemakaman umum juga bayar pajak juga katanya, bilang gitu. Ya, per berapa tahun sekali? Berapa tahun sekali? Per tahun. Kalau berapa tahun panjang hilang ya kuburannya. Ditindih. Sama. Oh, kecuali korban Covid. Sudah gratis sekarang. Ngibun. Wes, pokoknya nggak usah khawatir, semua kita pasti kembali ke tanah di mana kita dulu asal muasal diciptakan. Sekarang baik-baik aja sama Allah gitu aja. Oke, sekarang baik-baik aja sama Allah. Nanti Allah yang ngurus, tenang mawon. Nanti Allah gerakkan siapapun yang Allah gerakkan untuk membantu kita, insya Allah. Wong orang yang juwahat saja sebatang kara ada yang mau ngurus, insya Allah kita adalah yang ngurus. Semua kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaten nggih? Bon, lanjut. Kain kafan dari sutra. Kain kafan dari apa? Sutra. Tidak halal. Tidak halal jika seorang laki-laki itu dikafani dengan kain sutra. Tetapi bagi wanita dihalalkan. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sutra dan emas, innahuma haramun ala dzukuri ummati hillun li inasiha. Bahwasanya emas dan sutra itu haram
dipakai oleh lelaki umat kami dan halal dipakai oleh wanita umat kami, umatku maksudnya. Tetapi kebanyakan ulama menganggap makruh mengambilkan kain sutra untuk kafan wanita karena termasuk mubadzir. Sayang banget, mati kok kain kafannya sutra. Mending dipakai yang masih hidup wanita. Menyia-nyiakan harta termasuk idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta itu terlarang dalam Islam. Dan berlebih-lebihan yang dilarang agama. Mereka membedakannya jika dipakai sebagai perhiasan di waktu hidup dengan dijadikan sebagai kain kafan setelah mati. Kalau masih hidup masih ada manfaatnya. Kalau sudah mati mending pakai kain yang biasa yang bagus. Berkata Ahmad rahimahullah, saya tidak setuju mengafani wanita itu dengan kain sutra. Juga Hasan rahimahullah, Ibnu Mubarak rahimahullah, Ishaq ibn Rahawai rahimahullah memandangnya makruh. Dan menurut Ibnu Mundir rahimahullah, tak ada kedengaran orang lain menentang pendapat mereka itu. Pokoknya kain kafan itu kain kafan yang baik itu aja. Kain kafan apa Bu yang baik, nggak harus mehong pun. Kalau nggak ada lagi gimana? Nama juga nggak ada lagi, ya nggak apa-apa. Nama juga nggak ada lagi. Kain kafan dari harta atau modal sendiri. Jika seorang meninggal dan ada meninggalkan harta, maka biaya mengkafaninya diambilkan dari hartanya itu. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya harta, maka kain kafannya diambil dari hartanya itu. Makanya gini Bu, kalau ada seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan harta, dari hartanya itu dikeluarkan dulu yang pertama biaya pemakaman. Biaya pemakaman. Yang kedua hutang kalau ada. Yang ketiga wasiat kalau ada. Kalau ini selesai baru dibagi waris hartanya kalau ada. Ya harus ada dulu Bu, mau bagi waris nggak ada warisannya ya. Ngoten nggih? Semuanya kalau ada. Kalau wanita, nah ini menarik. Kalau wanita meninggal dunia, kain kafannya dan biaya pemakamannya ditanggung oleh suami yang masih hidup. Karena itu nafkah terakhir dari suami untuk istri, yaitu mencukupi istrinya dalam hal pemakamannya. Maka harta istri itu utuh. Saat istri meninggal, harta istri itu utuh, tidak dikurangi biaya pemakaman. Karena biaya pemakaman semua ditanggung oleh suami. Itu di fikih aturannya gitu Bu. Wanita itu luar biasa, mati aja hartanya nggak boleh diotak-atik gitu. Sebelum meninggal untuk dieksekusi setelah meninggal. Itu wasiat namanya. Beda. Kalau wasiat itu pesan kebaikan dari orang yang akan meninggal untuk dieksekusi setelah dia meninggal. Jadi kalau yang bersangkutan itu mau menghibah atau hadiah, itu harus dieksekusi sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal baru dieksekusi, itu namanya wasiat. Wasiat kalau benturan dengan waris, yang dimenangkan waris gitu. Tapi kalau hadiah atau hibah, yang dimenangkan hadiah atau hibah. Kenapa? Karena sudah dipindahkan. Nggih, biar nggak kere-keran. Betul, tidak salah itu. Kepada siapa dulu wasiatnya? Kalau kepada anak, kalau wasiat secara umum iya sepertiga. Kalau saya pikir tadi hibah, maaf. Kalau wasiat betul maksimal sepertiga dari total harta. Maaf saya salah. Saya pikir tadi ngomong hadiah atau hibah. Kalau wasiat betul tidak salah, tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Misalnya Bu Sutira punya tabungan 3 triliun, misalnya gitu ya. Amin. Misalnya, pokok jangan deposito ya, deposito susah ngambilnya soalnya.
Wis tabungan rekening biasa mawon. Napa? Ada misali. Siapa tahu kayak itu yang hakim itu kan ada di banker uangnya itu. Ada di banker uangnya itu. Yang itu yang ketahuan itu loh. Berapa triliun itu di banker uangnya itu. Wis singkat kata singkat cerita, kalau ibu meninggal misalnya wasiat itu dieksekusi maksimal sepertiga total harta, berarti 1 triliun maksimal. Kalau untuk wasiat. Kalau ada uangnya, Mbak Sartnya ada uangnya, kalau nggak ada uangnya. Lanjut nih. Seandainya ia tidak berharta, maka jadi kewajiban bagi orang yang memikul nafkahnya. Kalau dia tidak punya duit untuk hartanya diambil buat beli kain kafan, maka yang menanggung nafkahnya siapa? Bisa orang tuanya, bisa yang lain-lain. Dari situ yang diambil hartanya untuk dikeluarkan kain kafannya, diberikan kain kafannya. Dan jika tidak ada orang yang wajib menafkahinya karena dia sebatang kara misalnya, maka kain kafannya diambilkan dari perbendaharaan negara, Baitul Mal kaum muslimin. Kalau sekarang kas masjid lah, kas RT, kas RW, atau warganya patungan. Semoga mawon. Karena itu wajib itu ngurus jenazah. Dan jika tidak ada pula, maka jadi tanggungan dari pribadi muslimin sendiri. Kalau kas negara juga nggak ada, kas RT RW nggak ada, kas masjid nggak ada, maka muslimin masing-masing harus ngeluarin duit untuk supaya orang ini bisa dimakamkan. Monggo. Itu kan tadi kalau dari kas RT kas RW itu kalau dia nggak punya duit itu maksudnya. Oh mboten, yang berkaitan dengan kain kafan. Kalau berkaitan dengan tendanya, berkaitan dengan ngasih makan, itu bagian dari takziah. Kalau takziah itu intinya kan satu, meringankan beban orang yang itu di beberapa tempat juga gitu sama. Di Kemang 2 juga gitu, kalau ada yang meninggal dunia selama 3 hari itu ibu-ibu nanyain ke keluarga itu mau makan apa pagi ini, mau makan apa, itu 3 hari, bahkan ada yang 7 hari bahkan kalau nggak salah. Itu namanya takziah namanya. Takziah itu intinya menghibur orang yang sedang kena musibah, meringankan bebannya. Ngaten. Napa? Nanging alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah insyaallah. Amin. Apalagi kalau mau pesan sapi tinggal ngubungi Bu Wisaksono. Gede tulisannya Bu Wisaksono. Itu gede tulisannya. Mengenai wanita dalam soal ini sama halnya dengan pria. Dan berkata Ibnu Hazm, mengkafani mayat wanita dan menggali kuburnya biaya yang diambil dari modalnya sendiri. Alasannya ialah karena harta kaum muslimin itu terlarang bagi lainnya kecuali dengan keterangan jelas dari Quran dan Sunnah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya darahmu dan harta bendamu haram bagimu, sedangkan yang dibebankan Allah Ta'ala, maksudnya haram itu maksudnya dijaga kehormatan dan keamanan harta dan dirinya itu dijaga, maksudnya tidak boleh diambil secara zalim gitu maksudnya. Maka tidak boleh misalnya orang secara serampangan mengambil kebijakan bahwa kain kafannya diambilkan dari harta pribadi kaum muslimin masing-masing, tidak bisa. Dari hartanya dia dulu, baru harta kas kaum muslimin, baru terakhir baru patungan masing-masing. Jadi ngajak orang patungan itu tidak boleh maksa sebenarnya. Kecuali memang konsekuensi. Artinya ini untuk kebersamaan. Kalau enggak patungan dianggap tidak punya solidaritas, itu beda bab nanti itu.
Sedangkan yang dibebankan Allah Ta'ala atas suami hanyalah memberi nafkah, memberi pakaian dan menyediakan tempat kediaman. Dan menurut bahasa yang digunakan oleh Allah untuk berdialog dengan kita, mengkafani itu tidak termasuk dalam memberi pakaian. Begitupun memakamkan tidak termasuk dalam menyediakan tempat kediaman. Said Sabiq rupanya ikut pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa kain kafan istri itu tetap tanggung jawab harta istri sendiri. Kata Said Sabiq merujuk pada pendapat Ibnu Hazm. Kalau saya yang saya pernah ngaji, ya sependek yang saya baca ya, itu sependek yang saya tahu, biaya pemakaman istri itu, ini dalam mazhab Syafi'i yang saya pelajari ya, itu dalam tanggungan suami. Itu yang saya tahu, karena istilahnya itu tanggung jawab suami untuk terakhir kalinya lah. Dari segi harta untuk istri yang meninggal itu dalam bentuk memberikan biaya, mengeluarkan biaya pemakaman itu. Tapi Ibnu Hazm yang dikutip oleh Said Sabiq di sini mengatakan enggak, tetap diambil dari harta pribadinya istri. Ya monggo lah, termasuk yang mana terserah. Oleh kula secara pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang mengacu kepada itu kewajiban suami untuk mengeluarkan biaya pemakaman istrinya. Nggih. Kalau nggak punya suami, dengan hartanya sendiri, harta suami itu sendiri. Kalau suami yang meninggal dengan dari harta suaminya itu sendiri, karena dia harus membiayai dirinya sendiri. Menyolatkan jenazah. Sekarang bab mensolatkan jenazah. Sebelum saya masuk bab mensolatkan jenazah, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Masalah itu masalah yang lain monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo ada? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oke, monggo. Saya. Alhamdulillah. Gimana? Kalau yang menanggung dosanya. Ada seorang istri, suaminya meninggal duluan. Pertanyaannya, itu yang membiayai pemakaman suami siapa gitu? Diambilkan dari harta suami kalau ada. Diambilkan dari harta suami kalau ada. Kalau harta suami tidak ada, diambilkan dari harta orang yang menafkainya. Yang menafkainya itu bisa harta orang tuanya, bisa harta anaknya yang sudah mampu. Kalau orang tuanya anaknya juga belum mampu atau enggak ada misalnya, maka diambilkan dari harta Baitul Mal kaum muslimin, kas RT, kas RW, kas masjid untuk kemaslahatan jenazah ini. Kalau kas RT, kas RW tidak ada juga, maka patungan kaum muslimin wis buya apa carane supaya orang ini bisa dimakamkan. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, afwan. Monggo yang lain. Silakan. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kok sakit kaos kaki kali warnanya sama ya nomor. Monggo silakan. Saya kok bisa warna kaki samanya sama itu. Oh ngoten nggih. Oh jelas semua. Nggih monggo Bu. Puasa apa? Puasa Daud. Puasa Daud itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ini orangnya semangat puasa.
disuruh puasa Senin Kemis. Pertama suruh puasa 3 hari tiap bulan. Kata Abdullah bin Amr yang satu masih muda, saya kuat, nambah lagi ya Rasulullah, ya wis Senin Kemis. Saya kuat ya Rasulullah. Iki mentok ya, kata Nabi, kalau bahasa kita ini aukamakal ini mafhum riwayat. Mentok ini jangan lebih. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu Nabi enggak puasa loh, Bu. Nabi enggak puasa Daud. Yang puasa Daud Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ibu tahu sampai kapan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu puasa Daud? Sampai usia sepuh, dari masih muda sampai sepuh beliau puasa Daud. Pas sepuh itu beliau mau berdawuh gini, tahu gitu saya dulu tidak memaksakan puasa Daud, ternyata berat juga, kata beliau. Nah, jadi kalau ibu nanya sampai kapan, sampai meninggal nggak apa-apa, Bu. Oh, kenapa? Oh, boleh, nggak apa-apa. Ini tadi Bu Isaksana tadi, ya, ya, nggih. Nggak harus, puasa Daud itu nggak harus. Jadi gimana, Bu? Puasa Daud itu hukumnya sunnah. Ibu lagi karep puasa monggo, berapa bulan sak kersone. Iya, kalau jenengan kerso 2 bulan 3 bulan monggo, terus break dulu nggih monggo, enggak juga monggo, enggak. Jadi enggak ada paksaan khusus, ngoten nggih? Wong ngeten lho, Bu, jenengan puasa Daud pas mau waktunya puasa ada undangan walimah. Batalin dulu, walimah dulu. Terus mulai lagi besok, mulai lagi. Selang-seling lagi. Oh kok ditraktir temen, batal dulu, enggak apa-apa. Wong puasa sunnah kan? Puasa sunnah santai saja, puasa sunnah. Ngoten. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Si. Yang ibu tahu teman ibu puasa? Oh, boten setan lah. Kalau kan puasa sunnah itu kembali kepada Bu Sutiranya. Kalau Bu Sutira kerso nerusaken puasa, ketinggal, aduh aku nggak melok Mbak, aku lagi puasa. Mengundang itu hak yang mengundang. Datang atau tidak terserah yang diundang. Diundang merasa udzur karena puasa dan sampaikan saya tidak bisa hadir kan saya lagi puasa, nggih monggo. Cuman ngeten, ini mau saya rinci dulu. Kalau kategorinya undangan itu walimah. Walimah itu apa? Undangan makan-makan. Maka kalau ibu diundang mendatangi walimah, maka konsekuensinya ibu harus membatalkan puasa sunnahnya. Kalau mendatangi, jadi nggak boleh datang terus puasa, itu nggak boleh, harus dibatalkan. Tapi kalau ibu memilih tidak datang karena misalnya syukurannya ibu ya, iki aku lagi puasa, nggih monggo terserah, itu pilihan panjenengan. Karena itu kan walimah dan pengertian makan-makan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan mendatangi walimah itu bisa wajib hukumnya. Ada pendapat yang mengatakan wajib mendatangi walimah itu. Cuman apakah walimah itu dibatasi pada walimatul urus atau walimah wakiro menempati rumah baru? Karena dalam mazhab Syafi'i itu walimah yang disyariatkan kan ada satu walimatul urus, walimah pernikahan, yang kedua walimah menempati rumah baru, wakiroh namanya. Tapi walimah itu sendiri artinya undangan makan-makan. Jadi yang undang walimah gak ono makane itu duduk walimah jenenge.
Oh ngundang kudu ana mangane ya apa? Nggih, jenenge ngundang walimah kudu ana mangane. Saya pernah diundang makan-makan enggak ada makannya ada. Iya, adanya cuman kue. Ya, ada sih nasi kotak. Ada nasi kotak. Sini yang berangkat, bayangno karena kan undangan menempati rumah baru, makan-makan. Saya udah enggak makan dari pagi itu. Bukan berharap sama makhluk, cuman kan niat nyenengkan hati orangnya. Nanti kalau saya datang tak makan banyak gitu. Ternyata nggak ada makannya, cuman kue itu. Terus ada kotak, batin kulek jenenge makan-makan kudu ana mangane wayahe. Tapi ila maqat salaf yang lalu biarlah berlalu. Ada pernah ngalami saya. Nggih, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Nggih. Ada yang ngomong gitu ya? Nggak ada ketentuan khusus sih. Nggak, yang saya tahu sih nggak ada ketentuan khusus. Nggak ada, itu nggak ada ketentuan khusus. Cuman kalau nggak ada ketentuan khusus nggak ada dalil khusus yang menekankan agar khatmul Quran dalam 10 hari itu. Cuman kalau mau melakukan sih bagus gitu aja sih. Kalau hadis khusus tidak ada, yang saya tahu ya, nggak saya temukan lah. Cuman bukan tidak boleh, boleh aja. Cuman maksud saya gini, oh ada ya yang menekankan begitu. Maksud saya gitu. Yang saya tahu sih nggak ada dalil khususnya yang saya tahu. Jadi gini, kalau ibu mau monggo, mau nopo-nopo, wong itu amal soleh kan, itu ibadah, monggo silakan mawon dan itu mutlak kapan saja. Ya kalau misalnya ibu target 10 hari khatmul Quran. Khatmul Qurannya pas Idul Adha kan memang 10 hari kan Idul Adha itu. Kan yang dapat keutamaan dan keutamaan lebih, terutama lebih itu kan 1 sampai 10. Ya Idul Adha kan tanggal 10. Jadi masih boleh, tidak ada masalah. Jadi masih tetap dapat keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, iya. Intinya gini deh, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang inti Bu ya. Tingkatkan kebaikan itu aja pokoknya wis. Saya mau meningkatkan bacaan Al-Qur'an saya, sip. Top, Masya Allah, bagus. Saya mau meningkatkan sodako saya, sip, top, Masya Allah, bagus. Nah, nggih. Misalnya saya mau meningkatkan taklim saya, monggo, sip, top, bagus. Ngoten mawon iki wis. Masya Allah. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo, ada? Jelas semua nggih? Oh, jelas semua ibu-ibu. Saya baca dikit lagi deh. Menyolatkan jenazah. Hukumnya sekarang telah disepakati oleh imam-imam ahli fikih bahwa menyolatkan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sekampung nggak ada yang menyolatkan jenazah seseorang muslim, maka sekampung itu dosa semua. Berdasarkan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perhatian kaum muslimin dalam menepatinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dainu, adalah didatangkan kepada beliau seorang lelaki yang wafat sementara dia punya hutang. Fayas'alu hal taraka lidainhi fadlan, apakah dia meninggalkan untuk hutangnya kelebihan? Ada kelebihan hartanya enggak untuk membayar hutangnya ini? Fa in hudisa annahu taraka wafa'an shalla, dan apabila dibicarakan bahwa sungguhnya apabila diberitahukan kepada beliau bahwa sungguhnya orang ini telah meninggalkan
kelebihan harta untuk melunasi hutangnya, maka Nabi mensalatkan jenazahnya. Wa ila, dan jika tidak, qala, maka beliau bersabda lil muslimina, kepada orang-orang Islam, sallu ala sahibikum, salatlah kalian atas sahabat kalian ini. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia punya hutang, itu Nabi tidak mau mensolatkan kecuali ada harta dari si mayit ini untuk dibayarkan hutangnya. Makanya jangan gampang hutang. Namun muslimin tetap wajib mensolatkan jenazahnya. Semoga Allah bebaskan kita dari hutang ya, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama. Amin Allahumma amin. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo Bu, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Sebelum saya tutup, tanya, protes, marah boleh, monggo kalau ada. Oke, monggo. Oke, monggo. Batas sholat sunnah qobliyah subuh itu sampai kapan Pak? Sampai ibu sebelum sholat subuh. Nah, jadi gini Bu, jadi gini. Enggak apa-apa. Udah gini. Ibu waktu subuh sekarang kan dari jam 4.35 sampai yang di jam itu ya, sampai syuruk itu jam 5.50 misalnya gitu ya. Taruhlah ibu mau mulai sholat misalnya 5:30. Berarti kan masih ada waktu 20 menit tuh. Ibu tetap sholat sunnah qobliyah subuh. Masih bisa banget, bukan cuma masih bisa banget, iya. Enggak. Masjid sendiri, kan ibu di rumah toh? Nah, selama ibu di rumah, asal masih ada waktu qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Kecuali waktu subuh sudah mepet. Waktu subuh tinggal 5 menit. Ibu kalau pakai qobliyah subuh ngerinya nggak kebagian waktu sholat subuh. Maka ibu langsung sholat subuh dulu, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa, harus malahan. Kenapa? Karena khawatir waktu subuh wes bablas waktunya nanti. Itu ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun ada lagi? Nggih. Itu wasiat dari orang tua agar rumah itu nanti untuk anaknya yang anaknya punya rumah siapa? Oh, anak yang belum punya rumah, itu wasiatnya gitu. Wasiat kepada ahli waris terkait dengan harta tidak sah. Yang sah adalah dibagi secara waris. Kalau misalnya anak-anak sebelumnya itu punya rumah karena dihibai oleh orang tuanya, anak pertama dikasih rumah sama bapaknya, anak kedua dikasih rumah, anak ketiga dikasih rumah semua, anak keempat belum punya rumah, belum dikasih maksudnya, maka sebelum dibagi warisnya harus diberikan rumah dulu kepada anak ini karena semuanya dikasih rumah soalnya. Atau ya adil namanya, atau kalau tidak batal semua hibahnya, taruh bagi waris. Karena ada satu yang tidak dihibah. Karena dalam Islam kalau dihibah satu, semua dihibah semua. Dan harus sama itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi pilihannya dua, batal hibahnya bagi waris semuanya, atau yang satu ini ambilkan dari harta bapaknya, karena ini merupakan hutang bapak kepada anaknya untuk diberikan hibah rumah juga, baru sisanya dibagi waris. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ibu kenapa? Terus? Tidak ada masalah kalau mau. Mana dalilnya? Saya mau terangkan dulu gini deh.
pemindahan hak harta dari orang tua ke anak itu dalam fikih ada 3 cara. Pertama melalui nafkah. Yang kedua melalui hibah atau hadiah. Yang ketiga melalui waris. Kalau melalui nafkah asasnya sesuai kebutuhan. Kalau nafkah asasnya sesuai kebutuhan. Punya anak kuliah di Surabaya sama di Jogja, itu beda kebutuhannya. Yang satu arsitek, yang satu kedokteran, itu beda kebutuhannya. Maka nafkahnya juga beda. Satu. Yang kedua, kalau hibah atau hadiah asasnya sama harus. Mau laki mau perempuan sama, nggak ada beda. Mau laki mau perempuan sama, nggak ada beda. Kalau hibah atau hadiah. Hadisnya Bukhari. Hadisnya hadis Bukhari. Pernah ada seorang sahabat namanya Bashir akan menghibahkan sebagian hartanya ke anaknya namanya Nu'man. Kata ibunya, "Aukamakol, Mas, anaknya sampean akeh. Kok yang dikasih cuma Nu'man? Aku mau ngasih dia aja, yang lain enggak." "Oh, gak terima aku. Tak laporkan ke Rasulullah sampean sallallahu. Kata Nu'man, "Saya juga enggak mau terima hibah dari ayah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai saksinya." Maka menghadaplah ke Nabi. Kata Nabi, "Anakmu cuma satu ini." "Anak saya banyak ya Rasulullah." "Kamu kasih semua?" "Enggak." "Kamu beritahu semua?" "Enggak juga." Kata Nabi, "Ittaqullah," atau kama qala ya, "Ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa'dilu baina auladikum," berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Jadi kalau diberi satu, kata Nabi, kasih semua, kata Nabi. Suruh adil, mau laki mau perempuan sama. Jadi kalau semua anak udah diberi, misalnya ya, ada satu yang belum, berarti yang satu itu harus diberi juga. Ambilkan dari harta bapaknya. Kalau enggak, batal semua hibah, dibagi waris semua. Nah, gitu caranya itu. Ngatan nggih? Terakhir waris. Kalau waris nunggu ada yang meninggal terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ibu saya ini kan punya adik, Pak. Adiknya udah meninggal. Nah, waktu itu sama orang tuanya warisnya belum dibagi. Sampai sekarang sampai adiknya meninggal kan belum dibagi nih. Terus ibu saya ngomong ke anaknya itu kalau ini bagian bapak masih jadi satu belum dibagi. Tapi sampai sekarang anaknya dikasih tahu enggak? Maksudnya ya udah itu kewajiban itu udah selesai belum? Tugas kita cuma menyampaikan. Kita tidak wajib berhasil. Tugas kita cuma menyampaikan. Kita tidak wajib berhasil. Paham ya? Ya tugas kita cuma menyampaikan, gak wajib berhasil. Tapi anaknya kan sama kita itu ponakan saya nggak ada. Udah baiknya gimana gitu enggak? Bukan baiknya gimana, harusnya bagaimana. Nah ya terus sampai sekarang nggak ada omongan lagi. Ya, diomongkan lagi kalau berani. Ya. Itu masalah anak yang tahu itu nggak bisa. Karena apa? Karena ponakan saya ini yang berkecukupan jadi udah nggak minta itu wajib dibagi apa enggak? Loh, kalau memang haknya kasihlah. Masih mereka nggak minta tetap Kasih, kalau itu haknya kasih, kalau itu haknya. Kalau itu haknya kasih, kecuali dia bilang, "Udah saya terima tapi udah kasih buat yang lain aja lah." dia nggak bilang tapi tetap kita bagi gitu. Iya, kalau itu haknya. Kalau itu haknya kasih, kalau itu haknya. Kalau itu haknya, iya. Hanya masih hanya Ya kasih lah kalau itu haknya. Nggih. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tugas kita cuma menyampaikan, mengingatkan, memberitahukan. Kalau tidak mau ya sudah. tapi beliaunya nggak ada omongan. Ya udah saya kasih enggak jadi nggak ada omongan. Ya diomongkan kalau gitu. Diakad supaya pemindahan haknya sah. Sesuatu itu kalau nggak diakad nanti pemindahan haknya nggak sah. Ini punya siapa? Ini kan masih hak dia. Makanya harus ngomong, tetap harus ngomong. Karena itu berkaitan dengan pemindahan hak harta soalnya. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu nggih? Cukup bisa sana nambah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.